Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Agustini dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Android Based Comic of Biotechnology for Senior High School Student atau komik bioteknologi berbasis Android untuk sekolah menengah atas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haja Titi Kurniati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi, dan juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelum membahas isi jurnal, ada terlebih dahulu mengenai identitas jurnal. Judul jurnalnya adalah Android Based Comic of Biotechnology for Senior High School Student dengan nama jurnalnya yaitu International Journal of Scientific and Technology Research. Penulisnya terdiri dari Anggir Putra Utomo, Tika Restu Amalia, Muhammad Iqbal, dan Erlia Narulita. Volume 9, nomor 3, tahun 2080, jumlah halaman yaitu 8 halaman, dan nomor halaman dari 4143 sampai dengan 4150. Selanjutnya membahas mengenai isi jurnal. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi yang signifikan di masa ini juga berdampak pada bidang pendidikan. Penggunaan teknologi di bidang pendidikan ini dapat meningkatkan pencapaian tujuan instruksional dengan mengimplementasikannya pada modifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pesan dalam bentuk pengetahuan dari guru kepada siswa. Sehingga media pembelajaran ini haruslah sesuai dengan karakteristik siswa yang akan kita ajar nanti. Kemudian, berdasarkan hasil angket penelitian dari 15 siswa yang mengisi kuesioner, 60% siswa menggunakan smartphone lebih dari 4 jam. Mereka biasanya membuka sosial media dan juga browsing internet. Alhasil, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan kepada smartphone itu di kehidupan mereka sehari-hari. Dari fakta-fakta tersebut, maka menjadilah dasar untuk dikembangkannya media pembelajaran yang berbasis Android. Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi itu, ilmu biologi juga ikut berkembang, khususnya di materi bioteknologi. Tetapi, tidak ada pembaruan pengajaran bioteknologi dan materi pembelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, siswa tidak dapat sepenuhnya memahami sekaligus memperoleh wawasan baru tentang bioteknologi ini. Selain itu, kurangnya keahlian dan pengalaman yang dimiliki guru terkait dengan topik bioteknologi ini. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi, diketahui bahwa materi bioteknologi ini, terutama untuk bioteknologi modern, itu memiliki tingkat materi yang lebih spesifik dan aplikatif. Penggunaan media yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahan pada pemahaman siswa terhadap materi bioteknologi ini. Sehingga dibutuhkanlah media pembelajaran yang dapat memvisualisasikan materi agar lebih mudah untuk dipahami, yaitu dengan menggunakan komik biologi interaktif. Karena komik biologi ini menggunakan gambar yang dapat digunakan sebagai representasi dari suatu objek dalam mengatasi ruang dan waktu dari benda atau peristiwa yang sulit untuk ditampilkan di dalam kelas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama menanyakan mengenai proses pengembangan media pembelajarannya. Yang kedua, bagaimana validitas media pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana respon penggunaan dari media pembelajaran komik bioteknologi berbasis Android ini. Tujuannya ada 3. Yang pertama untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran komik bioteknologi. Yang kedua untuk mengetahui validitas. Dan yang ketiga untuk mengetahui respon penggunaannya. Selanjutnya ada mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini dari penelitian pengembangan dan penelitian dan pengembangan, yaitu RNI, dengan menggunakan model EDI, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Ada 5, tapi di dalam penelitian ini hanya digunakan sampai tahap implementasi. Kemudian berlanjut di prosedur dalam metode ini ada 4, yaitu yang pertama adalah tahap analisis. Analisis ini terdiri dari 3, yaitu analisis kebutuhan dengan wawancara guru biologi,
Kemudian ada analisis karakteristik siswa dengan menggunakan angket siswa. Dan yang terakhir adalah analisis kurikulum, yaitu analisis kompetensi untuk mengetahui kompetensi penting bahan bioteknologi dan analisis instruksional untuk mengetahui indikator pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada tahap desain, di mana di sini menghasilkan kompilasi kerangka media. Jadi sudah mulai mendesain apa saja yang harus diperlukan dalam komik bioteknologi ini, dari mulai gambar, teks, alur cerita, dan penyusunan instrumennya. Kemudian berlanjut di tahap pengembangan yang terdiri dari penyusunan media pembelajaran yang sudah tadi buat di tahap desain. Kemudian ada penilaian para ahli, yaitu validitas pengujian validator ahli dan revisi untuk draft 1 yang sebelumnya sudah dinilai oleh validator. Kemudian di tahap implementasi yaitu uji coba skala terbatas dari media pembelajaran yang sudah direvisi tadi kepada 24 siswa IPA kelas 12 dengan mengisi keterbacaan, tingkat kesulitan, dan juga kuesioner tanggapan pengguna. Nah, kuesioner tanggapan pengguna ini juga diisi oleh guru sebagai orang yang menggunakan media pembelajaran terhadap siswanya. Kemudian di teknik pengumpulan data ini diperoleh dari hasil wawancara guru biologi, angket siswa, dan validasi instrumen untuk validator ahli. Untuk analisis data terdiri dari 3. Yang pertama adalah hasil pengembangan model EDI yang tadi, dari analisis, desain, development, dan implementasi kalau tadi ya. Kemudian yang kedua adalah analisis hasil validasi dari uji keterbacaan, tingkat kesulitan, dan respon guru penilaiannya menggunakan skala RICAT. Kemudian yang ketiga adalah analisis respon pengguna, yaitu dari siswa. Data yang digunakan ini berasal dari total skor semua subkomponen untuk setiap aspek penggunaan dan menggunakan skala RICAT. Berikut adalah tabel skala dan juga tabel kategori validasi. Di tabel skala ini ada 4 kategori dengan skor 4 sampai dengan yang terakhir adalah 1. Kemudian dari skor yang nanti didapat itu akan dikonversikan ke dalam bentuk persen menggunakan rumus P sama dengan sigma XI per sigma YI kali 100%, dan selanjutnya disesuaikan dengan tabel kategori validasi. Apabila yang dihasilkan ternyata 80%, maka termasuk ke dalam kategori pertama, yaitu valid, dengan keputusan produk sudah siap digunakan di lapangan untuk kegiatan pembelajaran, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai hasil dan diskusi. Yang pertama ada hasil. Hasil di tahap analisis ada 3. Yang pertama analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini diketahui bahwa materi bioteknologi ini lebih abstrak dan tidak ada praktikum, karena peralatan pada praktikum bioteknologi ini memiliki harga yang mahal. Kemudian, siswa juga hanya menggunakan buku dan LKS dengan teknis dan bahasa yang rumit, sehingga dibutuhkanlah media pembelajaran yang dapat memvisualisasikan praktikum yang tidak dapat dilakukan dan juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua ada analisis karakteristik siswa. Siswa jurusan 12 IPA mengalami ketergantungan pada smartphone terutama untuk sosial media. Sebanyak 60% siswa menggunakan smartphone lebih dari 4 jam. Sehingga media pembelajaran yang berbasis smartphone ini bisa menjadi inovasi solusi. Jadi selain sebagai inovasi dalam media pembelajaran, tetapi juga sebagai solusi untuk ketergantungan siswa terhadap smartphone sehingga menjadikannya lebih positif. Kemudian yang ketiga adalah analisis kurikulum. Berdasarkan indikator kompetensi dasar, materi bioteknologi yang diajarkan itu terdiri dari definisi, jenis, perbedaan, kemudian contoh produk, kemudian proses pembuatan produk, dan juga dampak atau manfaat produk. Selanjutnya di tahap perencanaan menghasilkan yang 3 poin. Yang pertama, persiapan kerangka media. Nah, materi komik ini harus relevan dengan materi pada tahap analisis kurikulum yang tadi, dari mulai definisi, jenis, perbedaan, dan sampai di manfaat produk. Desain ini berisi 4 panel, yaitu tentang bioteknologi, komik, kuis, dan info.
Sedangkan untuk karakternya ada Acil, Kak Aisyah, Kak Nunu, dan juga Profesor Ratih. Sedangkan untuk naskah dialognya disesuaikan dengan materi yang akan disajikan, misalkan tentang definisi atau tentang jenis. Nah, semuanya disesuaikan dengan tema dari materi yang akan disajikan di bagian chapter komiknya. Kemudian yang kedua ada penetapan sistematika. Penetapan sistematika ini menghasilkan layout gambar, teks, dan alur cerita. Desain ini digunakan sebagai tempat skenario dengan denah modelnya disesuaikan dengan scan cerita. Kemudian alur cerita bertema jelajah labirin, di mana menelusuri setiap labirin yang menyediakan materi penting mengenai bioteknologi. Kemudian yang ketiga, penyusunan instrumen penilaian produk. Nah, penyusunan ini dengan cara mengumpulkan data dari asesmen, instrumen validator, kuesioner respon pengguna, kuesioner keterbacaan dan tingkat kesulitan yang telah divalidasi. Selanjutnya, hasil di tahap pengembangan. Ada 3 poin. Yang pertama di penyusunan media pembelajaran. Komik berbasis Android ini mengandung 8 bab yang materi yang terkait dengan bioteknologi. Kemudian materi tersebut diubah ke dalam bentuk Android yang dilengkapi dengan panel di menu utama. Kemudian yang kedua ada penilaian ahli yang dianalisis dari penilaian 3 validator menunjukkan validitas rata-rata 89,18%, yaitu kriteria yang termasuk ke dalam valid. Artinya produk siap untuk digunakan untuk kegiatan belajar. Kemudian ada juga masukan dan saran dari validator untuk merevisi komik, yaitu diperlukan penambahan materi yang lebih mendalam, kemudian tombol untuk keluar, kemudian penambahan kata go to komik untuk masuk ke dalam komik, kemudian tulisan yang kurang besar dan juga tulisan yang kurang kontras dengan background. Kemudian yang ketiga adalah revisi untuk draft 1, di mana menghasilkan tata letak dari media pembelajaran yang sudah direvisi sesuai dengan tanggapan dan saran dari validator. Berikut adalah hasil revisi, ada gambar sebelum dan juga sesudah revisi. Di gambar yang pertama terlihat bahwa ada perubahan ukuran huruf dari kecil menjadi lebih besar. Kemudian di gambar yang kedua ada tulisan yang kurang kontras yang tadinya warna hijau menjadi warna hitam. Kemudian di gambar yang ketiga ada penambahan tanda keluar dengan tanda silang. Kemudian di gambar yang terakhir ada penambahan go to yang tadinya hanya komik menjadi go to komik. Selanjutnya di hasil tahap implementasi ada 2 poin. Yang pertama hasil tes keterbacaan dan kesulitan yang dilakukan terhadap 24 siswa kelas 12 menghasilkan dengan rata-rata 82,61%. Kemudian di poin yang kedua adalah hasil respon pengguna. Ada tanggapan dari guru dari segi materi, presentasi, dan aspek keseluruhan itu rata-rata adalah 82,08%. Kemudian di respon pengguna atau siswa memiliki aspek efektif 86,55, interaktif 83,93, atraktif 86,98, efisien 80,21, dan kreatif 79,17 dengan rata-rata 83,37%. Selanjutnya tentang diskusi, yang poin pertama yaitu proses pengembangan nerap media pembelajaran. Nah, di dalam penelitian ini, guru memiliki kendala, yaitu kurangnya konsep bioteknologi dan isinya sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian, buku dan LKS juga tidak diperbarui, sehingga wawasannya pun menjadi terbatas. Dan penjelasan teori pada buku dan juga LKS itu umumnya menggunakan peristilahan rumit dan juga penjelasan yang membuat bosan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkanlah media yang dapat memudahkan seperti komik yang membuat ceritanya menjadi kontekstual agar siswa mudah membayangkan dan memahami materi. Selain itu, karena siswa terbiasa menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan smartphone di kegiatan belajar mereka, sehingga media yang berbasis smartphone ini sangat disarankan untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
Penggunaan komik bioteknologi interaktif bertujuan untuk memberikan visualisasi materi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada cerita dalam komik ini dibuat dengan kontekstual, berisi beberapa contoh yang terkenal dari produk bioteknologi yang ada di kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia, seperti misalkan pembuatan tempe, seperti itu. Selanjutnya, di rancangan aplikasi komik ini dilakukan dengan menentukan panel yang digunakan. Perancangan ini bertujuan merinci komponen yang dibutuhkan. Systematic Edition juga dibuat untuk memfasilitasi perkembangan komik oleh penentuan kerangka layout. Nah, layout gambar, alur, dan alur cerita. Tujuan dari penentuan layout ini adalah untuk membuat gambar komik yang sistematis. Selanjutnya, di penataan alur cerita yang bertema Jelajah Labirin ini membuat pembaca merasakan pengalaman berpetualang sambil belajar. Jadi ada unsur seperti edutainment. Konstruksinya dari sebuah storyboard berisi sketsa awal cerita, kemudian nanti ditata menjadi media komik, menjadi lebih terstruktur. Papan cerita juga digambar secara manual sesuai dengan urutan chapter. Kemudian, komik juga diwarnai bertujuan agar siswa menjadi lebih tertarik untuk membaca dan juga termotivasi untuk belajarnya. Sehingga pengeditan gambar ini dilakukan dengan memberikan balon teks juga untuk menjadi ruang penambahan dialog pada setiap chapter atau setiap scan. Selanjutnya di pembahasan mengenai validasi dari para ahli. Di sini yang poin pertama, validator ahli material bertujuan untuk melihat kesesuaian materi bioteknologi dalam komik ini sehingga isinya sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu adalah aspek kesesuaian isi materi yang meliputi kesesuaian dengan kompetensi dasar, keakuratan materi, dan pembaruan materi yang ada di komik, yang mendapatkan presentase 87,5% yang berarti valid dan dapat digunakan tanpa harus dilakukan revisi. Kemudian di poin yang kedua adalah kelengkapan penyajian konten, termasuk teknik untuk penyajian konten yang tergolong valid dengan presentase 100%. Yang ketiga adalah aspek kelayakan bahasa, di mana mengandung subkomponen komunikatif, dialogis, dan interaktif, serta kesesuaian dengan perkembangan siswa. Presentasenya juga memiliki 100% yang sudah pasti tergolong valid. Kemudian yang terakhir adalah aspek penilaian kontekstual, termasuk isi atau esensi dari dan komponen kontekstual yang memiliki presentase 91,67% yang tergolong valid. Nah, untuk rata-rata keseluruhan dari validator ahli material ini dari berbagai aspek, maka memiliki nilai 94,79% yang sudah pasti tergolong valid, sudah dapat digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya di poin kedua yaitu validator ahli media. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kemudahan navigasi, termasuk tentang kenyamanan dalam penggunaannya, terus kemudahan dalam navigasinya, dan juga apakah programnya itu berjalan baik atau tidak. Nah, ternyata memiliki nilai 83,33% dan tergolong valid. Untuk aspek komunikasi visual, dia menayangkan media yang komunikatif, keseimbangan teks dan juga komposisi grafik, tata letak, kualitas tampilan gambar, warna latar, dan sebagainya yang mengindikasikan terhadap komunikasi visual. Itu mendapatkan nilai sebesar 75% yang termasuk ke dalam kategori cukup valid. Karena pada aspek ini sebelumnya ada yang harus direvisi dari mulai kontras teks dengan background, kemudian ada ukuran huruf, kemudian membahas ke aspek yang ketiga, ada aspek fungsi keseluruhan, termasuk fungsi aplikasi untuk membuat pengguna dalam memahami materi atau daya tarik terhadap aplikasi. Ini memiliki nilai 83,33% dan sudah pasti tergolong valid. Sedangkan untuk
Rata-rata keseluruhan aspek ini mendapatkan nilai sebesar 80,56%, yang tergolong valid dan juga sudah dapat digunakan, meskipun tadi di aspek komunikasi visual ini ada sedikit revisi dalam gambar. Kemudian di poin yang ketiga adalah validator ahli untuk pengembangan dan bahan pengajaran. Ada 4 aspek di sini. Yang pertama adalah aspek teknik penyajian yang terdiri dari logika dan konsep koheren serta hubungan antara sub-sub adalah 75%, yang termasuk ke dalam kategori cukup valid karena dia juga memerlukan revisi untuk teknik presentasinya. Untuk aspek pendukung dan penyajian materi yang terdiri dari kesesuaian dan ketepatan ilustrasi, materi, dan juga pendorong motivasi belajar, itu mendapatkan nilai 100% penuh yang sudah pasti tergolong valid, maka ilustrasinya itu berarti sudah benar dan bisa meningkatkan minat baca untuk siswa. Nah, untuk aspek yang penyajian pembelajaran di sini ada terdiri dari keterlibatan siswa yang komunikatif dan juga penyajiannya, yaitu mendapatkan nilai 93,75% yang sudah pasti tergolong valid. Maka dapat disimpulkan bahwa desain komik bioteknologi ini bersifat komunikatif dan juga interaktif. Selanjutnya di aspek terakhir yaitu komponen penyajian yang berisi ilustrasi yang memudahkan siswa untuk memahami materi, itu memperoleh persentase 100% yang tergolong valid, berarti dia sudah bisa membuat siswa mudah untuk memahaminya. Nah, untuk rata-rata dari seluruh aspek ini mendapatkan nilai 92,19% yang sudah pasti tergolong valid dan sudah dapat digunakan karena dia sudah valid. Selanjutnya pembahasan di poin ketiga yaitu draft revisi 1. Poin pertama yaitu mengenai respon pengguna, yaitu guru. Hasil presentase rata-ratanya adalah 82,08%, tergolong valid dan siap untuk digunakan. Ada 3 aspek dalam penilaian respon ini. Yang pertama adalah aspek materi yang berisi kesesuaian dengan KD, indikator, kebutuhan siswa, bahan ajar, nilai moral dan sosial, serta manfaat menambah wawasan dengan perolehan rata-rata 80%. Selanjutnya di aspek penyajian meliputi tampilan file media dari mulai gambar, tulisan, tata letak, dan sebagainya yang berkaitan dengan visualisasi. Kemudian menghasilkan nilai dengan 81,25% yaitu valid. Kemudian di poin C yang terakhir adalah aspek fungsi keseluruhan yang bisa mendorong keingintahuan siswa, pembelajaran kontekstual, merangsang suasana yang menyenangkan, dan manfaat sekaligus pentingnya materi dalam kehidupan, yaitu mendapatkan nilai 85% yang berarti valid. Selanjutnya di poin kedua mengenai tes keterbacaan dan tingkat kesulitan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan file media oleh siswa dan juga mengetahui kesulitan yang dialami saat menggunakan media ini. Nah, dari hasil tes ini didapat rata-rata dengan nilai 82,61% yang tergolong sudah valid dengan sedikit revisi. Karena siswa bermasalah dalam beberapa penulisan yang cukup kecil saat menggunakan media ini sehingga sulit untuk dibaca. Nah, kesulitan ini dapat digunakan sebagai acuan sebagai perbaikan dari media ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu respon pengguna, yaitu siswa. Tanggapan kuesioner ini berisi penilaian terkait media pembelajaran secara umum. Ada 5 aspek di sini. Yang pertama adalah aspek efektivitas, meliputi materi yang dijelaskan secara rinci dari yang mudah sampai yang sulit. Penyajian contoh materi serta materi terkait dengan pengembangan teknologi dengan nilai 86,55%. Tergolong sangat layak, artinya materinya sudah disajikan tidak perlu direvisi karena sudah dijelaskan menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Selanjutnya di aspek interaktif, meliputi penampilan di Android-nya, kemudian seperti kemudahan penggunaan, menu utama, kesesuaian konten, tampilan dengan menu pilihan,
gambar tampilan yang bisa dipahami, penggunaan huruf dan bahasa mendapatkan nilai 83,93% yang artinya sangat layak, maka tidak membutuhkan revisi. Kemudian di aspek menarik, termasuk media perpaduan konsep dengan kenyataan dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Nilainya adalah 86,98%, artinya sangat layak, maka tidak perlu direvisi karena sudah disajikan terintegrasi dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian di aspek efisien memiliki nilai 80,21%, artinya sangat layak, dengan demikian media tidak perlu untuk direvisi. Yang terakhir adalah aspek kreatif, mendapat nilai 79,17%, tergolong sangat layak, dan dengan demikian materi dan media dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Hasil dari rata-rata keseluruhan aspek ini mendapat nilai 83,37%, yang berarti sangat layak dan tidak perlu direvisi karena sudah dapat digunakan. Nah, berlanjut di kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan hasil yang sudah didapat dari penelitian ini, komik bioteknologi berbasis Android layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran siswa. Dengan gadget atau smartphone dapat memudahkan mobilitas dalam segala hal kapanpun dan dimanapun. Dan itu telah dibuktikan dengan hasil evaluasi validator, keterbacaan dan kesulitan, serta tanggapan guru dan siswa dalam penelitian ini. Lanjut di bagian terakhir dalam jurnal, yaitu daftar pustaka. Di sini ada 28 sumber yang digunakan di jurnal ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.